Selain itu, dia ini memang seorang pejabat tinggi di negara Chu pada masa dinasti Zhou. Menurut cerita orang-orang Tionghoa di Tanjung Pinang, Cece dengar, dulu ada menteri dan kepala daerah kat negara Chu tengah ada buat korupsi massal pada masa tu. Buat korang dari Singapura, Malaysia, Brunei, Kalimantan, Pekanbaru, Medan, Natuna, Daya Lingga dan sekitarnya, sekarang ni Cece bukan lagi nak tenggelamkan diri, tapi Cece tengah kat Pelantar Tiga Ujung. Sebab setiap tahunnya pasti ada festival perahu naga atau yang dikenal sebagai Festival Tuan Wu di Taiwan. Festival ni adalah salah satu perayaan tradisional yang sangat dihormati di Taiwan, termasuk seluruh Tionghoa di Tanjung Pinang selalu rayakan Festival Dragon Boat ni. Festival ni semacam menggabungkan lomba perahu naga, kegiatan tradisional dan ada bazar kuliner juga. Sekarang ni Cece lagi ikut membantu persiapan Dragon Boat yang dibuat di Pelantar 3. Buat korang yang nak tahu, kalau kemarin daerah rumah lama Cece juga kayu macam di Pelantar 3 ni. Tapi kalau di Pelantar 2, rumah lama Cece memanglah sudah banyak yang disemen rumahnya. Sedangkan di Pelantar 3 ni masih banyak sekali rumah yang lama-lama. Selain di Pelantar 3, rumah-rumah lama macam ni di Senggang Tanjung Pinang pun ada dan masih banyak. Tapi kali ni Cece bukan lagi nak membahas rumah lama di Tanjung Pinang, tapi nak membahas sejarah Dragon Boat yang selalu diadakan di Tanjung Pinang. Inilah suasana Pelantar 3 di tahun 2024. Padahal rumah ini klasik, tapi dijual. Sayang sekali. Jadi setiap tahun Festival Dragon Boat di Tanjung Pinang selalu ramai dan sukses dari tahun ke tahun. Di tahun 2016, Festival Dragon Boat ni sampai dimeriahkan oleh 5 negara: Malaysia, Brunei Darussalam, Johor, Pulau Pinang dan Singapura. Peserta dia pun bukan dari area Kepri saja, tapi dari Jambi, Pekanbaru, Padang, Indragiri Hilir, Pelalawan Riau, Jakarta, Kabupaten Batanghari, dan yang paling harus ada pastinya lah anak-anak Kepri. Jadi Cece ini sambil membantu Bang Jol. Bang Jol ni lah panitia Festival Dragon Boat kat Pelantar 3 ni. Jadi dia lah yang paling tahu tentang Pelantar 3 ni. Ini kan Cece kan dari Pelantar 3 ujung. Kalau Cece lurus ke depan, itu Cece langsung keluar dari Pelantar 3, langsung bisa pulang. Tapi kalau misalnya Cece belok ke kanan, itu Cece langsung bisa ke kelentengnya. Macam korang tengok ni, ini kan ada panah dia kan. Nah, belok kanan sinilah, korang bisa langsung ke kelentengnya. Kalau misalnya korang dari depan, berarti belok kiri. Titik berlombanya pun ada di Laut Pelantar 2, Pelantar 3, Pelantar Datuk sampai ke Sungai Carang. Tapi semenjak Covid memanglah mulai berkurang peserta dan antusias orang dalam festival ni. Sebab orang lebih senang bermain gadget sekarang ni. Makanya antusias orang terhadap festival ni pun agak menurun memang. Tapi warga Tionghoa kat Tanjung Pinang ni memang semangat-semangat tetap ingin melaksanakan Festival Dragon Boat ni supaya jangan sampai hilang budaya-budaya yang ada kat Tanjung Pinang. Jadi buat korang nak tahu lagi, selain ada Pelantar 3, Pelantar 2, Pelantar 1 kemarin, selain ada pelantar-pelantar ni, ada lagi pelantar yang lain macam Pelantar Sulawesi kat Potong Lembu. Pelantar Sulawesi ni pun ada Pelantar Sulawesi 1, Sulawesi 2, Sulawesi 3. Dan tu ada Pelantar Mami, Pelantar Agogo dan Pelantar Kak Ude. Agaknya itu aja lah yang Cece tahu. Nanti coba kita ada waktu, Cece ajak korang untuk telusuri pelantar-pelantar satu-satu. Tapi kali ini kita tak bahas pelantar kita bahas Dragon Boat Tanjung Pinang. Festival Dragon Boat ni selalu dimeriahkan setiap tahun, dari tahun ke tahun di berbagai kota dan negara, sebab ada sejarah memang dari 300 tahun yang lalu dari Tiongkok. Jadi 300 tahun yang lalu ada seorang pujangga. Dia ni penyair Tionghoa kuno bernama Chu Yuan yang banyak disukai dan dihormati warga-warga sekitar. Selain itu, dia ni memang seorang pejabat tinggi di negara Chu pada masa dinasti Zhou. Menurut cerita orang-orang Tionghoa di Tanjung Pinang, Cece dengar, dulu ada menteri dan kepala daerah kat negara Chu tengah ada buat korupsi massal pada masa tu. Tapi Chu Yuan yang suci membenci korupsi dan sangat menentang ketidakadilan penguasa kerajaan Chu pada masa tu. Kemudian Chu Yuan dianggap berkhianat dan dia dihukum dengan menenggelamkan diri ke Sungai Milua. Sungguh tragis. Mendengar hal ni, seluruh warga-warga yang mencintai Chu Yuan langsung berdayung sampan naga untuk mencari jasadnya sambil memukul gendang dan melemparkan bakcang. Bakcang ni adalah makanan khas Festival Perahu Naga di Taiwan. Kalau di Taiwan, di Tiongkok biasanya dicakap zhongzi. Tapi kalau di Tanjung Pinang, Cece dengar, di Tanjung Pinang, Batam, area Kepri lah Cece dengar orang-orang Tionghoanya menyebutkan zhongzi ni adalah bakcang. Bakcang ni terbuat dari beras ketan yang dibungkus dalam daun bambu dan dikukus atau direbus. Bakcang ni juga biasa diisi dengan berbagai bahan seperti mak cakap ada daging babi, kacang hijau, kacang merah atau kacang-kacangan lainnya. Tapi ini zaman kan sekarang dah modern. Untuk Tionghoa Muslim yang nak makan bakcang, biasanya mereka ganti daging babi dengan daging ayam lah. Jadi kalau korang nak tahu, dia ni semacam ketupat lah. Tapi kalau bakcang dia ni ada isi, kalau ketupat kan tak ada isi. Chẳng chắc si tao ngồi chậm chí itu udah mulai. Isadik.
Cap 2, Cap 3, Cap 4 itu paling jung. Sudah paling jung liao nanti mengatakan Pak Ben, Pak Ben ulelang semuanya dalam biji dalam saji. Dalam saji, yang mengatakan saji. Tapi kalau si launya sing kuantikong calo ke 香港九頭時候差不多有到15季，但kadang-kadang 16路車的。Jadi sebelum Cap 2 Cap 4，我那麼車老爺落去九頭。Nah, kenapa Brayong sampan nih sambil memukul gendang? Sebab supaya hewan-hewan laut takut. Sedangkan lempar bakcang nih bertujuan supaya ikan dan udang atau makhluk-makhluk yang ada di sungai dan laut nih tak makan jasad Chuyuan, tapi makan bakcang aja. Dalam tradisi merayakan festival Dragon Boat nih, selain untuk memperingati kematian Chuyuan, tradisi ini pun dilaksanakan untuk sembahyang keselamatan laut. Festival Dragon Boat nih pun dirayakan pada hari kelima di bulan kelima dalam kalender lunar Cina. Tapi kalau pada tahun ini, Festival Dragon Boat jatuh pada tanggal 17 Juni kalender Masehi. Ada juga di hari yang sama terjadinya fenomenal telur yang bisa berdiri di atas lantai. Nah, fenomena ini biasa terjadi karena ada gaya gravitasi tarik-menarik di bumi. Nah, fenomena ini biasa terjadi memang di pas bertepatan dengan Dragon Boat nih. Arti Dragon Boat nih pun dalam bahasa Hokkien, biasanya orang Hokkien biasa selalu cakap pehcun, artinya mendayung perahu. Tapi kalau misalnya Cece selalu dengar-dengar nih kat daerah Kepri, mereka suka cakap Pelengcung yang artinya mendayung perahu naga. Lomba perahu naga nih juga acara utama dalam festival perahu naga di Taiwan. Tim-timnya pula terdiri dari sekitar 20-30 pendayung yang menggerakkan perahu panjang berbentuk naga dengan irama yang seragam. Lomba ini memang biasa diadakan di sungai, danau atau laut, dan para pendayung biasanya mengikuti komando seorang drummer yang memimpin irama. Lomba perahu naga ini di Taiwan memang sangat spektakuler, memikat penonton dengan kecepatan dan keterampilan para peserta. Makan bakcang juga menjadi tradisi yang sangat penting selama festival nih, dan orang-orang pasti akan berkumpul bersama keluarga dan teman-teman untuk menikmati hidangan nih. Selama festival perahu naga, kalau di Taiwan ada beberapa kegiatan tradisional yang dilakukan. Salah satunya ada menggantung tas herbal yang disebut Xiong Pao, yang diyakini dapat melindungi dari roh jahat. Orang juga mengenakan pita warna-warni di pergelangan tangan atau di leher sebagai perlindungan dari roh jahat. Di Taiwan nih memang perayaan festival perahu naga nih memadukan sejarah, tradisi, dan budaya Tionghoa. Tapi kalau di Tanjung Pinang, tempat Cece, sehabis festival perahu naga nih biasanya dimeriahkan dengan Pak Ben. Nah, orang sini suka cakap Pak Ben. Pak Ben itu adalah sejenis macam band lokal yang mengiringi artis-artis luar negeri dan luar kota lah. Jadi nanti habis perahu naga tuh ada banyak artis dari Malaysia, biasanya dari Malaysia dan Medan kali ini. Dan juga biasa ada lelang juga. Banyak macam. Dan juga ada bazar UMKM. Sebenarnya Cici mau naik ini untuk mau nyebrang ke sini. Tapi kata orang-orang sini, kata orang-orang Plantar 3, perempuan tak boleh naik boat nih. Kenapa? Sebenarnya kenapa perempuan tidak boleh? Jadi kalau di kota Korang ada merayakan festival Dragon Boat tak? Kalau ada boleh komen nih. Kira-kira macam inilah cerita yang Cece dengar mengenai festival Dragon Boat nih. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cece untuk tahu lebih banyak cerita Cece. Ceteng cetiam kaki sia.